Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Salsabila dengan NIM 64221934 ingin mempresentasikan hasil jurnal analisis saya yang berjudul Analisis Anggaran Biaya Produksi sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya Produksi pada PT Indapo Batu Rongkam. Jurnal Smart volume dan halaman vol 301 dan 40-46, tanggal dan tahun 1 Juni 2019. Penulis Ratna Pitasari BR Ginting, reviewer Ratna Pitasari BR Ginting 1, Lamria Segala 2. Di slide selanjutnya yaitu ada abstrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran haruslah juga disertai dengan analisis varians yang lebih dalam untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan yang ada sehingga kedepannya dapat diambil langkah yang diperlukan untuk dapat meminimalkan varians yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dapat lebih efektif dan efisien. Di sini terdapat jumlah paragraf, satu paragraf, halaman, satu halaman, kata kunci, anggaran biaya produksi, alat perencanaan, pengendalian, dan biaya produksi. Selanjutnya itu ada pendahuluan jurnal. PT Indapo merupakan perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan. Kegiatan usaha perseroan mencakup usaha budidaya dan pengelola tanaman kelapa sawit. Produk utama adalah minyak sawit atau CPO dan inti sawit atau karnel. Sebagai badan usaha swasta yang hasil produksinya sudah dikenal pasar lokal, maka penggunaan anggaran dalam perusahaan sangat penting dianalisis untuk mengetahui apakah fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya produksi sudah baik. Di sini juga ada tujuan penelitian, yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan anggaran biaya produksi sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya produksi pada PT Indapo. Metode penelitiannya, jenis dan lokasi data. Tempat penelitian dilakukan di PT Indapo di Jalan Batu Rongkam, Kecamatan Laubelang. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Yang kedua ada metode pengumpulan data. Metode kepustakaan adalah pengumpulan bahan-bahan tertulis dari buku teori-teori, buku teks, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kedua ada penelitian lapangan, dibagi menjadi 3 yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Dan di sini yang ketiga atau terakhir ada metode analisa data. Metode deskriptif, metode pengumpulan penyusunan data untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dan terakhir metode komparatif, yaitu melakukan perbandingan terhadap data-data yang terkumpul. Hasil dan pembahasannya, PT Indapo memulai tahun buku dari bulan Januari sampai Desember untuk setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan juga menyusun anggaran sesuai dengan tahun buku tersebut. Sebagai langkah pertama dalam proses penyusunan anggaran adalah menentukan besaran jumlah produksi yang diharapkan selama tahun itu. Pada umumnya, bagian tanaman dan teknologi dibantu dengan bagian-bagian lainnya di kantor besar penyusunan jumlah produksi yang diharapkan pada tahun yang dimaksud. Di hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perincian tersebut seluruhnya telah benar-benar sesuai setelah anggaran biaya produksi tersebut ditinjau dan diserahkan oleh pimpinan dikirim ke kebun untuk dilaksanakan. Pada analisis jurnal ini juga terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, salah satu proses pengawasan biaya produksi perusahaan adalah dengan menganalisa penyimpangan biaya. Pada tahun 2015, pengelolaan biaya produksi TBS pada PT Indapo belum seluruhnya efisien atau ekonomis. Berdasarkan analisis produktivitasnya, dapat diketahui bahwa biaya tanaman dan biaya ilmu pada PT Indapo belum efektif karena penyimpangannya belum menguntungkan. Sedangkan di sini ada saran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan berupa pemikiran kepada asisten manajer unit PT Indapo dalam mengelola biaya produksi secara efektif, efisien, atau ekonomis. Berhubung dengan tanaman dan biaya umum pada PT Indapo belum efektif, maka perusahaan perlu memperhatikan lebih teliti. Sedangkan untuk biaya pengelolaan dan biaya penyusutan pada PT Indapo agar lebih teliti dalam penggunaan anggaran serta penyusunan anggaran sehingga tidak terjadi penyimpangan yang tidak efektif di masa yang akan datang. Di sini juga terdapat bagian kelebihan dan kekurangannya.
Kelebihannya, adanya metode yang modern dan kelengkapan statistik yang lebih maju. Penelitian komparatif dapat menyederhanakan hubungan sebab akibat secara efisien. Sedangkan kekurangannya, abstrak yang digunakan hanya menggunakan format bahasa Indonesia sehingga tidak dapat menghasilkan temuan yang signifikan dan tidak menjadi rujukan secara internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.